Kan ini sangat juga menekankan aspek kearifan lokal, aspek jati diri, di mana tanaman-tanaman seperti ini melekat dengan jati diri tradisi masyarakat, di mana adat berkebun kita itu, di mana kalau orang tahu tradisi masyarakat ladang di sini itu sangat erat dengan cerita sejarahnya. Lama Holot pada umumnya ada cerita tentang Tonu Wujo. Tonu Wujo itu kan dia bagaimana seorang gadis, seorang perempuan, dia mengorbankan diri menjadi benih kehidupan bagi masyarakat pada masa itu. Dan menurut cerita legenda, daging dari putri ini kemudian tumbuh padi, so dagingnya. Bagian dalam yang khusus ketika dihamburkan tumbuh jawawut di pinggir-pinggir. Bagian tulang itulah sorghum ini. Ini tulang. Tapi merupakan satu kesatuan di mana padi itu adalah pusat, sangat dihargai, memang enak dimakan padi. Maka dirawat khusus padi itu menjadi Tonu Wujo itu kan menjadi pusat makanan yang disukai. Tetapi kearifan lokal orang kita ketika menanam padi, dia dikelilingi oleh jawawut. Kenapa? Supaya ketika ada wabah atau hama yang mau menyerang padi, dia tembus dulu jawawut itu. Dia menjadi pagar keliling. Ketika padi itu bertumbuh, ini sorghum, yang wata belolong atau jagung solor itu ditanam di tengah-tengah, sama juga dengan jagung, tapi dalam bentuk yang mereka masyarakat sudah tahu tanamnya seperti apa. Dia tumbuh menjadi tinggi supaya dia lindungi padi di bawah. Ketika burung-burung datang, mereka hinggap di atas dulu, makan di atas, bukan makan yang di bawah. Ini petani kita itu punya kearifan dalam menanam. Sekarang kita kembangkan lagi sorghum sebagai satu tanaman di mana punya cerita yang melekat pada jati diri masyarakat kita. Jadi tidak sekedar kita tanam karena kita mau makan, ya kita makan juga. Tapi untuk hidupkan kembali jati diri satu masyarakat yang punya sejarah. Sehingga saya dorong tanam di mana-mana, tidak sekedar supaya konsumsi. Memang itu juga karena dia kaya gizi. Justru sekarang anak-anak kita dari umur kecil butuh gizi, dan gizi yang paling baik itu adalah sorghum ini. Karena cerita masyarakat kita dia ini hasil dari tulang, ini cocok juga untuk tulang. Untuk kekuatan tubuh, makan ini tulang kuat. Karena dia ini juga dari tulang. Itu legenda. Tapi ketika diteliti, ini sumber energi gizi yang sangat bagus untuk pertumbuhan anak-anak sejak kecil. Sehingga kita pada saat stunting sekarang ini kan, ini juga sangat cocok ketika ini dikembangkan di mana-mana untuk menghilangkan stunting ketika kita tanam ini. Itu maka saya mulai dorong untuk mulai di Likotuden. Sudah menjadi satu kampung sorghum di sana. Kalau saya melihat di sini, ini ada aspek lain. Karena inilah bagian dari agrowisata. Jadi kita tidak tanam sekedar kena tanam itu, tapi ini satu keseluruhan agrowisata. Jadi ini nilai khusus kalau hari ini saya turun untuk tanam, tidak sekedar satu promosi untuk menanam sorghum di mana-mana. Ini adalah bagian dari
saya mendorong supaya agrowisata ini ditata, dikelola sedemikian bagus, menjadi keindahan, daya tarik, dan tempat pembelajaran bagi generasi muda. Nah, menanam sorghum itu seperti apa, sorghum itu apa, lalu dia diletakkan dalam satu keseluruhan dari agrowisata ini yang Sigi Romo Blas, mereka dengan teman-teman, dengan Pak Gas, dengan teman-teman semua yang saya percayakan bagaimana mengelola wilayah yang dulu terlantar, sekarang dihidupkan kembali menjadi satu wilayah aset untuk Dekenat, aset keuskupan, dengan satu mengusahakan membangun satu agrowisata. Jadi ada aspek wisatanya, ada aspek agronya, ya, tanaman-tanaman selain jagung, sayur, sorghum, dan pohon-pohon yang ada. Lalu saya juga mendorong supaya ada kehidupan. Kalau kita membaca dari perspektif iman, ya, bukan mustahil kita juga mau mewujudkan satu taman Eden yang dulu ada di kitab suci itu, yang menjadi cerita basic bagi kehidupan kita untuk melihat bagaimana alam ini dikelola dengan baik, dengan indah. Ketika Allah sudah menciptakan itu, lalu mempercayakan kepada dua manusia pertama bagaimana mengelola itu menjadi taman yang indah, Eden. Kalau baca kitab Kejadian, itu di sana saya itu merasa tertarik dengan bahwa ada sungai yang mengalir membelah taman, ada bagian mengalir sampai ke Arabah, ada yang wilayah timur. Ini sungai yang mengalir membelah taman itu menjadi indah. Maka di sini saya minta air banyak, bikin selokan-selokan supaya ada kehidupan lewat air yang diatur. Itu apa tidak mungkin Eden kita hadirkan karena ada airnya yang diatur sedemikian, sehingga saya juga minta untuk bikin kolam semacam danau, sehingga itu simbol kehidupan. Di mana ada air, ada kehidupan, ada tumbuh-tumbuhan, ada ikan, ada hewan situ. Maka disinilah menjadi agrowisata yang mudah-mudahan menjadi satu taman Eden kecil yang kita hidupkan kembali pada masa sekarang.